Materi ini saya ambil dari sebuah buku berjudul The Business of the 21st Century, karya Roberto Kiyosaki. Nah, beliau ini adalah seorang investor di bidang properti, juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan keuangan. Untuk itu saya rasa pendapat beliau mengenai industri pemasaran jaringan itu akan sangat objektif sekali. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu cash flow quadrant? Cash flow quadrant adalah suatu bagian yang menjelaskan sumber arus kas atau penghasilan seseorang. Jadi ada employee atau disebut dengan pekerja, buruh, karyawan ya. Self-employed itu orang yang bekerja untuk diri sendiri. Biasanya ya seperti pengacara, artis, dokter, guru, dan lain-lain. Ada business owner, di mana orang-orang yang berada di kuadran ini memiliki perusahaan-perusahaan yang besar dan bersistem. Investor, ya ini adalah orang-orang yang memiliki banyak uang lalu menginvestasikan ke beberapa aset. Ya, untuk cash flow ini, untuk lebih lanjutnya Anda dapat membaca buku The Cash Flow Quadrant karya Roberto Kiyosaki. Oke. Nah, tiap kuadran itu memiliki nilai inti. Ya, seperti employee atau pekerja itu, mereka itu punya nilai atau punya satu ungkapan. Ya, banyak orang-orang yang sering berkata, bersekolah, cari nilai tinggi, terus cari kerjaan yang aman dengan gaji dan tunjangan tinggi. Atau self-employed, mereka ini orang-orang yang suka mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri. Jadi tidak suka diwakilkan oleh orang lain, ya seperti pengacara, artis, penyanyi, dokter, notaris, pemilik warung atau toko. Kemudian seorang business owner, ya orang-orang ini selalu mencari orang terbaik untuk menjadi anggota tim mereka. Mereka akan membangun sistem sehingga bisa memiliki kebebasan uang dan waktu. Nah, sedangkan investor, orang ini suka dengan gagasan bahwasannya uang yang bekerja untuk mereka, sehingga mereka punya lebih banyak waktu lagi. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita berada di kuadran yang mana, begitu ya? Oke. Nah, tiap kuadran itu mewakili satu kata, ya. Seperti employee atau pekerja, ya itu mereka biasanya cari aman tuh. Nah, self-employed itu biasanya merdeka, artinya ya mereka suka-sukanya bekerja kapan mereka mau, ya. Cuma kekurangan dari sisi kuadran kiri adalah ketika mereka berhenti bekerja, otomatis mereka juga tidak akan mendapatkan penghasilan. Oke. Nah, business owner, mereka itu nilai inti mereka adalah membangun kekayaan. Jadi bukan sekedar mencari uang, tapi membangun kekayaan. Investor, mereka adalah orang-orang yang mencari kebebasan. Oke. Nah, di kuadran kanan ini, B dan I, mereka intinya adalah ingin memiliki kebebasan uang dan waktu. Oke. Nah, jadi Anda pilih yang mana? Pilih diperbudak uang atau memperbudak uang? Silakan pilih. Oke. Nah, sekarang saatnya kita pindah dari sisi kiri menuju sisi kanan kuadran. Nah, ini sebenarnya jarang diketahui oleh orang-orang awam. Ya, saya juga baru tahu setelah baca buku beliau yang berjudul The Cash Flow Quadrant. Jadi ada 3 sistem bisnis yang mewakili tiap era. Ada era agraria. Di era ini orang yang punya tanah, perkebunan dan persawahan itu yang menjadi orang kaya. Kemudian ada era industri. Di era ini orang-orang yang memiliki modal besar itu membangun bisnis bersistem seperti perhotelan, supermarket, pabrik, perusahaan, mall dan lain-lain. Jadi untuk membangun satu perusahaan yang bersistem kita butuh trial error. Artinya coba sistem, gagal, coba lagi, dan itu sangat butuh waktu dan butuh modal yang besar. Namun di era industri ini ada satu konsep bisnis yang disebut dengan waralaba, di mana kita cukup membeli lisensi sistemnya yang sudah terbukti keberhasilannya.
ya, seperti KFC, McDonald ya. Anda tinggal beli saja lisensinya, sudah ada sistemnya, ya Anda tinggal yang penting setor uang aja. Oke, dan itu juga modalnya besar sekali. Hitungannya miliaran. Nah, ada lagi satu era yang disebut era informasi. Itulah era di abad ini. Nah, bisnis ini pada awalnya ditentang di Amerika. Namun saat ini semakin banyak perusahaan yang mengadopsi konsep bisnis ini. Jadi seperti apakah bisnis di era informasi ini? Oke, ini sebenarnya video, cuma saya lewatkan aja ya, agar tidak terlalu banyak menguras waktu Anda. Oke. Ya, selamat datang di bisnis abad 21. Nah, bisnis abad 21 ini yang disebut dengan direct selling atau network marketing. Kalau di Indonesia namanya MLM, ya, multi level marketing. Nah, bisnis ini adalah bisnis asli di era informasi karena tidak berhubungan dengan tanah dan bahan bangunan, pabrik, karyawan, melainkan sebuah informasi yang murni. Nah, namun sebagian orang masih belum menangkap nilai-nilai dari bisnis ini karena nilai ini tak kasat mata. Nilainya bersifat maya, bukan fisik. Ya, jadi Anda perlu membuka pikiran untuk bisa menangkap nilai-nilai yang tersembunyi di dalam bisnis network marketing. Ya, seperti banyak sekali pakar-pakar ekonomi mengatakan bahwasannya bisnis ini adalah salah satu model bisnis dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Nah, tapi kembali lagi, sebagian besar orang masih belum bisa melihatnya. Ya. Nah, di video inilah inti dari apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jadi mengenai pembangunan 8 aset sekaligus di dalam bisnis pemasaran jaringan. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah pendidikan bisnis di dunia nyata. Ya, seperti yang kita tahu ada 3 jenis pendidikan di dunia ini, yaitu pendidikan skolastik, ya biasanya didapat di sekolah maupun universitas, di mana orang belajar membaca, menulis, berhitung. Oke. Juga intinya adalah di pendidikan sekolah itu orang dirancang untuk menjadi seorang pegawai, karyawan. Ya, walaupun seseorang itu mengambil jurusan kuliah manajemen bisnis, ujung-ujungnya mereka dilatih untuk menjadi seorang karyawan. Oke. Kemudian ada pendidikan profesi, ya. Pendidikan ini kita dapatkan ketika kita bekerja. Nah, kita bekerja, kita harus belajar lagi. Oke. Nah, tetapi di pendidikan profesi ini biasanya lebih ke teknik ya. Jadi keterampilan. Jadi pendidikan ini mempersiapkan orang untuk hidup di sisi kuadran kiri, yaitu E dan S. Nah, ada pendidikan keuangan. Pendidikan ini adalah ketika orang mulai belajar membuat uang yang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Pendidikan ini tidak diperoleh di sekolah pada umumnya maupun sekolah bisnis, tapi hanya ada di dunia nyata. Nah, salah satu keindahan dari bisnis pemasaran jaringan adalah pemasaran seperti ini mengungkapkan tabir misteri dan mulai menunjukkan kehidupan di kuadran B kepada banyak orang. Ya. Nah, seperti yang Robert Kiyosaki mengatakan, alasan mengapa kebanyakan orang tidak mengalami kemajuan finansial adalah karena ketika mereka membutuhkan uang, mereka akan mencari pekerjaan sampingan, dan jika Anda ingin mengalami kesuksesan finansial, Anda tetap bekerja di siang hari dan bangunlah bisnis sampingan di waktu luang Anda. Ya. Nah, ungkapan umum dalam bisnis ini adalah inilah bisnis tempat kita di mana kita dibayar sambil belajar. Ya. Jadi ya sebenarnya alasan mengapa entrepreneur di Indonesia itu sangat sedikit adalah karena pendidikan kita memang tidak dirancang untuk membuat seseorang itu menjadi seorang entrepreneur, ya, tapi lebih ke seorang karyawan. Ya, perusahaan pemasaran jaringan yang baik
yaitu menyediakan program-program pelatihan untuk pengembangan diri. Nah, keterampilan penting yang diajarkan itu antara lain sikap sukses, penampilan sukses, mengatasi ketakutan, keraguan pribadi, dan meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi ketakutan ditolak, keterampilan berkomunikasi dan membina hubungan dengan orang lain, keterampilan mengelola waktu dan uang, keterampilan akuntabilitas, keterampilan berinvestasi. Jadi, keterampilan-keterampilan ini mutlak tak ternilai harganya. Dan keterampilan inilah yang dilupakan oleh sekolah-sekolah atau pendidikan kita saat ini. Ya, jadi pendidikan kita saat ini lebih mengutamakan kepada nilai, teori, ya, karena saya rasa keterampilan inilah yang penting yang dapat menunjang seseorang untuk menjadi sukses. Oke, dan ini hanya ada di network marketing. Nah, yang kedua adalah jalur pengembangan diri yang menguntungkan. Ya. Nah, salah satu hal yang membuat orang pasti gagal di bisnis pemasaran jaringan adalah ketika mereka berhenti. Ya, jadi tidak ada yang membuat mereka gagal kecuali mereka sendiri. Ya. Dan sebenarnya ketika kita berhenti itu lebih ke kita berhenti menjadi diri kita sendiri. Ya, karena sebenarnya lewat bisnis pemasaran jaringan inilah kita lebih banyak bertumbuh sebagai pribadi. Oke. Nah, alasannya adalah karena pemasaran jaringan memberi banyak orang kesempatan untuk menghadapi, melawan, dan mengalahkan rasa takut, serta membawa keluar pemenang dari dalam diri seseorang. Itulah keterampilan sejati seseorang yang telah menguasai kuadran B. Ya, itulah pemikiran seorang wirausaha. Ya, milikilah mental pemenang. Oke. Alasan terus nilai yang ketiga adalah lingkaran sahabat dengan impian dan nilai-nilai yang sama. Oke. Nah, mungkin beberapa dari kita pernah mendengar burung berkumpul dengan burung yang sama. Orang-orang cenderung berkelompok dengan orang lain yang memiliki sifat yang sama, yaitu beberapa dari kita mungkin sering dengar ya. Nah, ayah kayanya Robert Kiyosaki mengatakan, kalau ingin kaya, berjejaringlah dengan orang yang kaya atau orang yang bisa membuatmu menjadi kaya. Oke. Nah, dalam bisnis pemasaran jaringan, orang bergaul dengan orang lain yang siap membantu mereka menjadi kaya. Nah, pemasaran jaringan ini tidak hanya menawarkan pendidikan bisnis yang hebat, tapi juga cakrawala pertemanan yang benar-benar baru. Teman yang menuju ke arah dan memiliki nilai inti yang sama dengan Anda. Ya, jadi di bisnis ini kita tidak ada yang namanya persaingan. Ya, tidak ada namanya persaingan. Tetapi kita saling membantu, saling mendukung, saling menolong untuk kesuksesan Anda. Oke, jadi jika Anda berpikir bahwa inilah saatnya Anda berpindah ke kuadran B, ya artinya Anda tepat bergabung dengan perusahaan Gens Syariah. Oke, nah selamat datang di keluarga baru. Ya, nilai keempat adalah kekuatan jaringan pribadi. Ya, jadi orang terkaya di dunia itu membangun jaringan, sementara yang lain mencari pekerjaan. Ya, jadi kita tidak bisa pungkiri bahwasannya saat ini bagaimana kita membangun jaringan itulah yang penting. Ya, contohnya seperti Microsoft, ya, Microsoft. Tanpa jaringan, Microsoft itu tidak akan berhubungan satu dengan yang lain. Ya, jadi jaringan itu sangat penting. Ya, bahkan KFC pun perusahaan yang besar itu sampai buka cabang kan. Jadi kekuatan jaringan itulah yang penting dalam bisnis. Ya, jadi kekuatan bisnis pemasaran jaringan itu bukan hanya terletak dari produknya yang hebat, tetapi kekuatannya ada pada jaringan. Jadi jika ingin sukses di bisnis ini, carilah cara untuk membangun jaringan yang kuat dan terus bertumbuh. Ya, bangunlah jaringan Anda. Nilai kelima adalah bisnis yang dapat digandakan dan fleksibel. Nah, ini. Jadi
kunci dari bisnis ini adalah apa yang bisa Anda gandakan atau duplikasi. Ya, intinya itu. Jadi kenapa demikian? Nah, ini dari John Fleming, seorang pemimpin redaksi Direct Selling News, ya, itu mengatakan meski kita bisa menjual banyak sekali produk, namun sebagian besar orang di jaringan kita tidak akan bisa menggandakan atau mengikuti apa yang bisa kita lakukan. Jadi akibatnya jaringan kita itu tidak dapat bertumbuh. Ya, jadi kita buat sistem itu sesimpel mungkin sehingga orang dengan mudah bisa meniru apa yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, pemasaran jaringan itu didesain dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Jadi siapapun bisa belajar dan melakukan presentasi. Tetapi tidak semua orang bisa melakukannya dengan efektif. Ya, jadi kemampuan orang menyerap, menyampaikan itu kan berbeda-beda. Oke. Nah, hanya beberapa orang yang benar-benar ahli dalam melakukan presentasi yang menarik dan profesional. Jadi, kelemahan inilah yang terkadang membatasi jaringan itu untuk bertumbuh. Ya. Nah, tetapi kita jangan khawatir. Karena walaupun dengan keterbatasan kita, pihak dari perusahaan itu sudah menyediakan alat-alat bantu berupa CD, majalah, brosur, ya, bahkan saya sendiri sampai membuat web replika dengan tujuan untuk membantu orang, mempermudah orang untuk membangun jaringan serta memperluas area pemasaran. Ya. Nah, kemudian nilai ke-6 adalah keterampilan kepemimpinan yang tak tertandingi. Nah, ini. Jadi pemasaran jaringan itu bukan sekedar ngajarin orang tentang prinsip berbisnis, namun juga membentuk mereka menjadi pemimpin. Ya. Nah, terkadang memang kalau kita ke acara seminarnya ya, kan kebanyakan ngomongnya tentang uang, penghasilan. Tapi sebenarnya mereka ini sedang menginspirasi orang lain untuk keluar dari cangkang, mengatasi ketakutan dan mengejar impian mereka. Nah, untuk melakukan hal itu diperlukan keterampilan kepemimpinan. Ya, seperti yang Robert Kiyosaki katakan, uang tidak datang ke bisnis dengan produk atau layanan terbaik. Uang datang ke bisnis dengan pemimpin terbaik. Nah, itulah kepemimpinan, kekuatan untuk mewujudkan sesuatu lewat kekuatan yang dahsyat dari visi yang diberikan. Pemimpin sejati dapat memindahkan gunung. Ya, itu anekdotnya ya. Jadi intinya dengan menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, ya saya rasa kesuksesan itu tinggal sejengkal aja, ya. Oke, nilai ke-6 masih nilai ke-6. Nah, tipe pemimpin yang sangat istimewa. Peluang untuk mengembangkan kemampuan sebagai pemimpin adalah nilai intrinsik yang hanya ditemukan pada bisnis pemasaran jaringan. Ya, jadi sebenarnya kita semua itu punya jiwa kepemimpinan, tetapi memang kita tidak pernah gali ataupun kita tidak pernah punya media yang cocok untuk kita tuangkan, ya. Jadi di bisnis pemasaran jaringan inilah kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Oke. Nah, ada 4 elemen kepemimpinan yang diperlukan. Oke. Ya, Pak, kepemimpinan itu yang pertama, 4 elemen itu yang pertama mental. Kita perlu mental. Kita juga butuh emosional. Oke, nah saya akan jelasin dulu. Mental. Jadi mental di sini lebih ke kita itu pantang menyerah sebagai pemimpin. Emosional artinya dengan emosional, kalau kita bisa mengendalikan emosional kita, ya secara otomatis artinya kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Nah, spiritual. Jadi ada nilai-nilai spiritual ketika kita mengembangkan kepemimpinan kita. Juga fisik. Oke. Nah, dengan mengendalikan keempat elemen ini, orang akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Ya. Nilai ke-7 adalah mekanisme menciptakan kekayaan sejati.
Ya ini sebenarnya saya juga pernah pikirkan ya. Jadi saya dulu pikirnya, wah kalau saya punya banyak duit, berarti saya udah kaya nih, gitu ya. Tetapi ternyata setelah saya pelajari lagi ya, ternyata itu satu pemikiran yang keliru. Ya. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan kekayaan tidak sama dengan uang. Kekayaan tidak diukur berdasarkan besaran penghasilan, melainkan diukur menurut waktu. Jadi, salah satu alasan yang kaya makin kaya adalah orang kaya bekerja untuk jenis uang yang berbeda. Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan uang, mereka bekerja untuk membangun kekayaan. Nah, pemasaran jaringan adalah mesin terciptanya kekayaan sejati. Oke, nah ini ada 4 langkah sederhana ala Robert Kiyosaki menuju kebebasan keuangan. Ya, nah kita bisa lihat caranya. Pertama, bangun bisnis. Kedua, investasikan ulang pada bisnis Anda. Ketiga, investasikan pada properti. Yang keempat, biarkan aset yang memberikan Anda kemewahan. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama bangun bisnis. Ya, salah satu kelemahan dari bisnis pemasaran jaringan adalah tingkat keluar masuknya orang itu tinggi. Artinya karena modalnya kecil, orang menyerah itu gampang. Jadi tinggal keluar gitu aja. Atau juga nggak habis banyak modal kan. Nah, juga orang masuk juga gampang karena memang tidak diperlukan banyak modal. Ya. Nah, bisnis itu seperti anak. Jadi butuh waktu untuk tumbuh. Kadang bisa lebih cepat, kadang juga lebih lama. Itu relatif ya. Nah, Robert Kiyosaki sendiri mengatakan bisnis itu umumnya perlu waktu berproses sekitar 5 tahun. Ya, jadi kita jangan pernah mengharapkan sesuatu bisa diperoleh dengan instan. Ya, semua ada prosesnya. Kemudian yang kedua adalah investasikan ulang pada bisnis Anda. Ya. Nah, ini salah satu yang saya sering jumpai juga, banyak orang yang menjalankan bisnis pemasaran jaringan ini menggunakan penghasilan dari bisnis ini menjadi sumber utama penghasilan mereka. Nah, itu sebenarnya satu hal yang keliru. Jadi kita dapat membangun bisnis pemasaran jaringan di sela-sela waktu kita bekerja. Jadi sambil bekerja kita bangun bisnis ini. Jadi sebelum bisnis kita kuat, kita sambil bekerja aja dulu. Ya. Nah, jadi sebagian penghasilan dari bisnis ini kita bisa investasikan ulang lagi. Oke, untuk memperbesar jaringan. Nah, alasan begitu banyak orang gagal meraih kekayaan besar dalam bisnis apapun adalah mereka gagal berinvestasi secara kontinu di bisnis itu. Oke. Nah, langkah ketiga, investasikan pada properti. Nah, ketika Anda sudah punya dana yang lebih atau sudah punya penghasilan yang besar, Anda bisa belajar untuk berinvestasi pada properti yang menghasilkan cash flow. Ya, sekali lagi, yang menghasilkan cash flow. Ya, Anda juga mungkin berpikir, saya kan bisa aja beli tanah jual lagi. Ya, tetapi pada dasarnya ketika kita berinvestasi pada satu aset yang menghasilkan cash flow, artinya ya Anda seperti memelihara ayam yang telurnya emas gitu loh ya. Nah, biarkan aset yang memberikan Anda kemewahan ya. Pada langkah ini ya, ketika Anda sudah punya aset, artinya Anda tidak bekerja, uang masih terus mengejar Anda, yaitu berarti aset Anda lah yang memberikan Anda kemewahan karena Anda sudah bebas secara keuangan ya. Oke. Nilai ke-8 adalah impian besar dan kemampuan mewujudkannya. Ya, salah satu hal yang paling berharga mengenai perusahaan pemasaran jaringan adalah perusahaan menekankan nilai pentingnya mengejar impian. Jadi, kita tidak sekedar diajari untuk bermimpi saja, tapi kita diajarkan bagaimana caranya kita mewujudkan itu. Ya. Nah, bahasa yang digunakan secara umum untuk menggambarkan kesiapan seseorang terhadap impian mereka itu ada beberapa ya. Kita tidak dapat membayarnya, kita tidak bisa membelinya, kita tidak dapat melakukannya. Jadi ketika
kita mengatakan tidak bisa atau tidak dapat, ya otak kita sebenarnya langsung berhenti bekerja ya, karena udah kita udah nggak bisa nih. Nah, tapi kalau bagaimana kok kita ganti kalimat tidak bisa itu jadi bagaimana saya dapat membayarnya, bagaimana saya bisa membelinya, atau bagaimana saya bisa melakukannya. Jadi ketika kita mengatakan bagaimana, otak kita inilah akan bekerja mencari solusi. Ya, jadi perbedaan kata yang digunakan itu betul-betul berpengaruh sekali terhadap pemikiran kita. Ya. Nah, kata-kata dengan konotasi negatif seperti tidak bisa, jangan, terlalu beresiko adalah kata-kata pembunuh impian. Nah, jadi kita sebisa mungkin jangan pernah mengatakan tidak bisa, jangan. Jadi itu akan melemahkan pikiran kita. Ya, yang penting adalah kita berusaha belajar dan berusaha sebaik-baiknya untuk membangun kekuatan pribadi supaya mampu mewujudkan impian kita. Oke, kita lihat ada jenis-jenis pemimpi ini. Oke. Nah, ayahnya Robert Kiyosaki pernah berkata, orang yang memimpikan hal-hal yang kecil, hidupnya akan terus sebagai orang yang kecil. Nah, beliau juga membagi ada 5 jenis pemimpi nih. Jadi yang pertama, mereka yang memimpikan masa lalu. Yang kedua, mereka yang hanya memimpikan hal-hal yang kecil. Yang ketiga, mereka yang berhasil mewujudkan suatu impian dan hidup dalam kebosanan. Keempat, mereka yang bermimpi besar tapi tidak punya rencana untuk mewujudkannya sehingga tidak melakukan apa-apa. Yang kelima, mereka yang bermimpi besar, mewujudkannya dan terus memimpikan hal-hal yang besar. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, mereka yang memimpikan masa lalu. Jadi orang-orang ini percaya bahwasanya pencapaian terbesar mereka itu sudah lewat. Jadi satu-satunya jalan mereka bisa kembali ke kehidupan adalah dengan menyalakan kembali impian mereka. Ya, karena ada ungkapan bahwasanya ketika orang tidak punya impian, artinya mereka itu hidup hanya dari ujung kaki sampai ujung leher aja. Jadi di kepala itu sudah tidak hidup gitu loh. Oke. Nah, yang kedua, mereka yang hanya memimpikan hal-hal yang kecil. Nah, jadi beberapa orang itu membatasi diri dengan hal-hal yang kecil aja. Jadi mereka hanya berani berpikir tentang hal-hal yang kecil. Ya, karena mereka berpikir dengan memimpikan hal yang kecil, jadi mereka lebih gampang itu mencapainya. Ya, jadi mereka boleh dikatakan sedikit takut ketika memimpikan hal yang besar, takut tidak terwujud. Ya, orang bilang awas jangan mimpi tinggi-tinggi, ntar kalau jatuh sakit. Nah, itu yang orang kedua tuh, ya. Oke, yang ketiga adalah mereka yang berhasil mewujudkan suatu impian dan hidup dengan kebosanan. Ya, orang-orang ini ya biasanya udah gak punya impian lagi. Jadi ya orang bilang, biarkanlah seperti air mengalir aja. Itu kita juga perlu hindari pemikiran seperti itu. Oke. Nah, yang keempat, mereka yang bermimpi besar tapi tidak punya rencana untuk mewujudkannya sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ya, saya juga pernah menemui orang seperti ini. Jadi mereka ketika bicara itu impian mereka sangat besar, sangat menggubu-gubu. Tapi ketika ditanya tentang rencana-rencana, tentang apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai impian itu, mereka blank ya. Jadi mereka tidak punya rencana untuk mewujudkannya itu. Oke, yang kelima, mereka yang bermimpi besar, mewujudkannya dan terus memimpikan hal-hal yang besar. Ya, jadi di sini terjadi perubahan pola pikir nih. Dari saya tidak bisa jadi saya bisa. Nah, yang unik dari gaya hidup pemasaran jaringan adalah kita tidak membingkai impian kita sebagai sesuatu yang hanya bisa diraih setelah 40 tahun atau beberapa minggu di kalender. Tapi ketika kita mulai menjalankan bisnis pemasaran jaringan, artinya kita akan mulai mengejar impian kita itu dari yang terkecil sejak hari pertama. Ya, jadi inilah yang penting. Jadi orang-orang yang berani bermimpi biasanya orang-orang yang pasti sukses. Oke? Nah,
Selamat bergabung di Abad 21. Ya, selamat membangun kekayaan Anda dan bersenang-senanglah dalam prosesnya. Mari berjuang membangun impian dan mewujudkannya untuk orang-orang yang kita cintai. Oke. Sekali lagi